Wacana sistem pembelajaran jarak jauh yang sempat mengemuka membuat riuh banyak pihak. Wacana yang dilontarkan Mendikbud dalam rapat dengar pendapat dengan anggota DPR Komisi 10 itu menuai kritikan. Yang pertama adalah pembelajaran jarak jauh ini akan merupakan permanen, bukan pembelajaran jarak jauh saja yang pure, tapi hybrid model. Menurut saya adaptasi terhadap teknologi itu pasti tidak akan kembali lagi. Saya ingin menyampaikan kepada Mas Menteri bahwa justru jangan dibiarkan semua sekolah ini menggunakan platform ataupun kurikulum yang berbeda, Mas Menteri. Kami menekankan bagaimana rumah belajar, aplikasi yang sudah dimiliki atau website yang sudah dimiliki oleh Kemendikbud itu dioptimalkan. Sempat jadi buah bibir di masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyatakan tidak akan mempermanenkan belajar dari rumah. PJJ permanen adalah konsep belajar yang nantinya akan banyak memanfaatkan kemajuan teknologi. Kendala sistem pembelajaran jarak jauh menjadi fakta yang terjadi di negeri ini. Hasil jajak pendapat Litbang Kompas di 16 kota besar di Indonesia menyebut masalah utama siswa dalam pembelajaran jarak jauh adalah masalah akses seperti koneksi internet, keterbatasan ekonomi, dan alat untuk mengikuti PJJ seperti telepon pintar dan laptop. Sementara hasil jajak pendapat mengenai kesiapan guru mengajar jarak jauh, mayoritas responden atau 63,9% menyatakan tidak siap, bahkan sangat tidak siap. Jadi membuat tadi acuannya, cetak birunya, blueprintnya, kemudian segera implementasi. Yang paling penting dalam pembangunan SDM adalah manusianya. Membangun manusia sangat berbeda dengan membangun aplikasi. Jadi fokuslah ke manusianya. Bagaimana cara membangun manusia? Itu ada caranya, ada sistemnya. Corona yang juga berdampak dalam bidang pendidikan membuat pemerintah mengambil sejumlah kebijakan. Salah satunya penggelontoran dana dari anggaran bantuan operasional sekolah atau BOS untuk sekolah terdampak Corona. Untuk membantu situasi COVID-19, BOS kinerja dan BOS afirmasi kita arahkan untuk daerah-daerah yang paling membutuhkan dan juga yang rentan terpukul krisis ekonomi COVID-19 yang tadinya cuman diarahkan untuk sekolah negeri, sekarang untuk sekolah swasta dan negeri diberikan mengikuti kriteria tersebut. Satu langkah yang sebetulnya sudah diambil pemerintah kan membebaskan juknis belanja BOS, ya kan, artinya bebas lah sekarang, tidak ngikutin sesuatu yang sangat rigid. Kemarin itu kan harus saklek, harus begini belanjanya ini. Sekarang lebih rileks kan begitu. Itu patut diapresiasi, tapi menurut saya juga belum memecahkan masalah. Kenapa? Karena tadi masalah utamanya kan akses. Evaluasi dari pemerintah saja belum muncul kan begitu. Kondisi kemarin bagaimana sih yang tadi saya katakan? Apakah memang berapa anak yang punya akses? Berapa anak yang bisa belajar? Berapa guru yang menguasai konsep ini kan begitu? Berapa banyak orang tua yang stres, anak yang stres? Belum optimalnya sistem pembelajaran jarak jauh menggerakkan hati sejumlah orang. Yeti salah satunya. Langkah kecil diambil Yeti Ningsih, seorang ibu rumah tangga di Jakarta Timur. Secara sukarela, ia mendampingi cucu tetangganya dalam PJJ daring. Setiap hari, ia mendampingi 3 hingga 4 jam. Ini dilakukan karena sang siswa terkendala masalah akses teknologi. Siva itu nggak punya HP, terus juga kakek neneknya nggak bisa baca, nggak bisa dampingin. Akhirnya ya saya bilang sama nenek, ya udah nek, Siva belajarnya di rumah aja sama saya ajarin. Kalau saya sih memaklumi gitu ya kalau ada orang yang nggak peduli gitu, karena ya mereka punya urusan masing-masing gitu. Makanya melihat misalnya orang seperti Siva, mereka nggak mau mendampingi. Dunia anak-anak adalah belajar dan bermain. Namun di tengah pandemi seperti ini, kesehatan menjadi prioritas utama.
Lantas, bagaimana harapan para generasi penerus bangsa di tengah pandemi corona? Harapan aku bisa masuk ke sekolah lagi biar bisa lebih belajar mengerti, karena kalau daring nggak terlalu mengerti gitu kan. Kalau aku pengen buru-buru sekolah, aku kangen sama guru dan teman-teman. Untuk kelas 6 ini aku lebih milih belajar di sekolah karena lebih ngerti, karena dijelasin guru. Aku pengen buru-buru sekolah, aku kangen sama guru dan teman-teman. Cita-cita aku mau jadi guru biar bisa ngajarin anak-anak.